kembali lagi bersama dengan Renja, Renungan Senja. Dan kali ini kita akan membahas tentang iman yang radikal, yaitu seperti khotbah dari Pastor Dika Permana. Betul. Nah, Pastor, saya mau tanya nih, jadi sebenarnya kita perlu nggak ya punya iman yang radikal? Ya. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah tentang iman yang radikal di YouTube. Kalau misalnya mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum menyaksikan, bisa search di Ibadah Raya GBI CBM yang hari Minggu kemarin. Kita disitu memang bahas tentang iman yang radikal, dan kalau ditanya perlu atau tidak, tentu saja sangat perlu setiap kita memiliki iman yang radikal. Bahkan firman Tuhan pun bilang bahwa pada akhirnya tiga ketiga yang ada, yaitu iman, pengharapan, dan kasih gitu. Dan saya juga sempat sampaikan bahwa sekalipun memang kasih yang paling utama dikatakan, tetapi kasih tanpa iman pun akan sia-sia juga. Bagaimana mungkin seorang bisa mengasihi tanpa dia bisa beriman? Artinya kadang orang kan tahu bahwa perubahan hidup seseorang terkadang tidak langsung, betul kan? Perubahan hidup seseorang tidak langsung, lalu kemudian kita dipaksa atau dituntut untuk mengasihi sebab ajaran Kristus demikian. Artinya kita pun harus memiliki iman yang kuat, dan kita bisa melihat iman yang kuat itu dalam artian kita bisa melihat orang tersebut walaupun belum diubahkan hari itu, tapi kita percaya bahwa dia sudah diubahkan. Itulah iman, sehingga kita dimampukan untuk bisa mengasihi lebih dan lebih lagi. Itu saya mau katakan bahwa iman yang radikal itu sangat penting dan perlu. Iya, benar banget. Tapi saya juga jadi dapat sesuatu sih. Berarti untuk kita tahu apakah kita jika kita percaya bahwa saya punya iman yang radikal, tetapi kita secara tindakan kita tidak menunjukkan bahwa tindakan radikal kita ini penuh dengan kasih, seperti itu. Artinya jangan-jangan itu bukan radikal yang tepat gitu loh. Berarti bukan radikal yang sebenarnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, dari situlah berarti kita jadi dapat sesuatu, bisa mengevaluasi diri kita, saudara. Mungkin dari kita banyak merasa bahwa kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan, tapi sebenarnya apakah memang benar-benar ada kasih di dalam setiap tindakan kita? Itu saya rasa bisa jadi renungan yang bagus untuk kita semua. Nah, satu lagi saya mau tanya, Pastor. Kalau misalnya iman yang radikal ini, apakah kita perlu menunggu sampai kita cukup mapan? Apakah kita menunggu sampai kita udah cukup dewasa? Atau adakah bisa kita mulai dari umur yang awal? Oke, baik. Jadi dari mana atau sejak kapan kita perlu memiliki iman yang radikal berarti ya? Nah, saudara, mungkin Bapak juga bertanya-tanya, kira-kira kapan sih saya perlu memiliki iman yang radikal? Saya mau katakan bahwa iman adalah warisan yang sangat berharga sebenarnya. Artinya sekalipun kita mungkin masih sangat muda atau sangat kecil, kita seharusnya juga memiliki warisan iman dari yang lebih senior gitu. Artinya memang sejak kita bisa mendengar firman Tuhan lah, di situ kita harus mulai belajar beriman. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, kata Roma 10:17. Artinya sekalipun bayi saja ketika dia bisa mendengarkan firman Tuhan, artinya sebenarnya sudah ada benih iman di dalam diri bayi tersebut. Tinggal orang tua yang terus menabur, terus menyirami dengan benih firman Tuhan yang lebih dan lebih lagi, sampai akhirnya si anak tersebut mulai beriman. Sekalipun mungkin dia belum bisa, istilahnya apa ya, memiliki respon yang begitu excited mungkin, karena mungkin dia masih belum mengerti apa-apa. Tapi seenggaknya benih iman itu sudah mulai muncul sejak anak itu mulai diberitakan firman Tuhan. Bahkan kalau misalnya dikatakan apakah ketika kita sudah mapan saja kita baru bisa beriman? Tidak, justru kalau kita mau bilang sejak kita dalam situasi yang sangat kelam, bahkan disitulah iman itu sangat istilahnya apa ya, punya peran yang sangat luar biasa untuk kekuatan setiap kita gitu. Jadi saya mau bilang begini, doa itu fasilitas ya, doa itu fasilitas orang percaya untuk kita punya akses lebih kepada Tuhan. Tetapi iman merupakan kendaraan supaya kita bisa lebih cepat kepada tujuan dari doa tersebut, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, setiap kita melakukan segala sesuatu diperlukanlah iman yang betul-betul mengakar. Saya jadi dapat sesuatu lagi nih, Pastor. Berarti sama seperti yang Tuhan Yesus katakan waktu itu, iman seperti biji sesawi tapi dia bisa bertumbuh besar, mengakar, seperti arti kata radikal itu sendiri. Berarti iman yang radikal ini nggak tiba-tiba yang misalnya, oh saya pengen punya iman radikal lalu tiba-tiba ada. Tetapi itu bisa menjadi radikal, mengakar, karena dia memang benar-benar misalnya disirami, diberikan ada proses pertumbuhan imannya, betul-betul.
Kalau begitu, luar biasa sekali hari ini renungannya Pastor. Terima kasih atas Sama-sama. insight-nya, atas kesaksiannya. Nah, jemaat Tuhan, semoga kita semua bisa semakin lagi mengerti dan juga rindu untuk memiliki iman yang mengakar kepada Tuhan Yesus Amin. Kristus. Kalau begitu, selamat sore. Selamat sore. Oh iya, jangan lupa untuk membagikan video ini kalau memang Bapak Ibu sudah diberkati, kemudian di like juga, terus kemudian yang belum di subscribe, silahkan di subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa dapat notifikasi setiap hari ketika ada renungan yang diposting dari channel Christ Blood Ministry. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.